Pemirsa channel Nur Tunjuk Kecerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam ke-57. 57 itu berarti kalau dijumlahkan kata Pak Prabowo 5 tambah 7 13. 13 itu 1 tambah 3 4 0 sama dengan mati. Matikan semua konsepmu, buang semua jauh-jauh. Isi dengan Al-Furqan yang diterangkan oleh Ki Jolo Jolo. Kalau masih ada yang belum tahu apa sih Ki Jolo Jolo. Jolo Jolo itu jaring-jaring, jebakan-jebakan. Kalau ikan ketangkap jaring kan kena jebak ikannya. Atau burung kena jaring, kan burungnya kena jebak. Lah kalau manusia kena jaring, ya meletek, meledak, dua, wis, jadi genderuwo, jadi kuntilanak, jadi hantu. Ya itu katamu, sesungguhnya bukan itu. Itu kalau kata Ki Jolo Jolo. Akhirnya kita serahkan sama Ki Jolo Jolo. Terima kasih atas berkenannya waktu dan kesempatan sampai detik. Alhamdulillah pemirsa, sampai detik ini kita masih bisa mengetengahkan pembahasan kita di podcast kemarin. Alhamdulillah tentang pembacaan dini yang berkaitan dengan kitab bakal. Kitab kita masing-masing telah terselesaikan dengan baik. Ada konklusi yang kemarin sudah sangat jelas. Nah, ini sekarang nanti kita membahas bab baru pemirsa ya. Sebelumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim bil qa'il kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Alhamdulillah.
alhamdulillah sampai detik ini kita akan membahas bab baru yang berkaitan dengan manusia, kejadian kita sendiri. Jadi tadi mulai siang saya sudah habis duhur tadi. Jadi ini kita membahas bab baru yang berkaitan tentang kejadian manusia dari kacamata Al-Quran. Artinya mengapa? Karena seperti apapun ternyata kita ini tidak serta-merta jatuh dari langit atau mungkin kita itu dari bumi, tapi kita ternyata makhluk yang betul-betul prototipe dari kejadian penciptaannya Allah itu sendiri. Makanya dari itu kita harus selalu mengingat bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang punya MOU, sekaligus kita adalah makhluk yang ada hak cipta, dan bahkan yang mempunyai hak cipta langsung dari Sang Khalik atau Sang Maha Pencipta itu sendiri. Kalau kita tidak mau menyadari itu, maka kita akan kesulitan untuk memecahkan persoalan tentang kekhalifan itu sendiri. Karena mengapa? Kekhalifan itu sendiri tidak sederhana. Karena awalnya kehidupan itu sesungguhnya memang tidak ada. Menjadi ada karena diadakan. Dan yang mengadakan ini adalah zat, bukan makhluk. Itulah mengapa yang mengadakan zat ini tidak tergantung oleh siapapun dan tidak menggantungkan dirinya kepada siapapun. Akhirnya itulah nanti yang dikatakan zat, karena berkaitan dengan sumber, asal pangkal. Itulah yang perlu kita pahami dulu. Tapi seluruh penciptaan yang ada di alam semesta ini, sumbernya adalah bahan bakunya, apanya, itu ketersediaannya memang ya dari Allah itu sendiri, tidak dari siapa-siapa. Beda kalau kita membuat sesuatu yang sifatnya kita produksi apalah, contoh konkret. Taruhlah jenengan produksi kue atau apa, itu jenengan mesti mencari bahannya di pasar. Itu jenengan sebagai manusia, bukan Sang Khalik. Lah Sang Khalik tidak. Jadi menciptakan segala sesuatu yang tidak ada, Allah itu, Sang Khalik itu bisa mengadakan gitu. Tidak perlu mencari. Tapi nanti dari prototipe yang telah ada bisa dijadikan lagi gitu. Jadi bahasa menciptakan dan dijadikan akan beda. Makanya nanti di Al-Quran itu ada bahasa waja'ala sama bahasa kholidi. Itu akan beda karena berkaitan dari penciptaan yang awalnya tidak ada diciptakan, diadakan, itu namanya penciptaan. Tapi kalau yang sudah ada dari prototipe penciptaan itu mau dijadikan lagi, lah itu dari prototipe itu ditambah untuk kesempurnaannya apa? Contohnya gini, jenengan itu karena, tapi kalau anfus beda lah ya, karena anfus itu ditiup mas. Jadi anfus itu awalnya memang sudah di alam azali, alam asal usul namanya. Atau kalau bahasa peraturan atau undang-undangnya Allah itu dengan bahasa langit samawat gitu loh. Sehingga nanti agamanya menjadi agama samawi itu loh mas. Itu karena berkaitan dengan undang-undang, aturan atau risalah yang akan diturunkan. Itu kaitannya itu, makanya samawat. Tapi rohmu sebelum oleh Allah dari nafsun wahidah itu ditiupkan ke dirimu, maka roh itu memang bersemayamnya, tempatnya itu di alam azali namanya. Lah alam azali itu nanti dilahirkan dia dari alam azali roh itu.
diturunkan di alam arwah, lahir yang pertama. Setelah itu roh maka akan terlahir yang kedua di alam dunia. Terbukti dengan ayat dan surat itu wa id akhad min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum, kan ada duriahnya itu. Lah itu di alam dunia lah. Roh itu ditiupkan oleh Allah. Dzurriyyatahum wa hadahum, tapi peniupanku dengan penyaksian rohmu itu sendiri, karena di situ sudah ada penciptaannya, tapi sekaligus di situ ada alam yang meliputi itu, karena tidak bisa terlepas dari alam itu. Tapi saat ditiupi itu dia belum di alam semesta. Yang di alam semesta orang tuanya mas yang mengandung itu, tapi janinnya masih di rahim, di kesempurnaan, tempat penyempurnaan namanya kororin makin itu di kandungannya seorang ibu masing-masing. Ibunya siapa kita nggak ngurus gitu loh maksudnya. Clear di sini mas ya. Itulah sesungguhnya. Dan nanti setelah di alam duriah itu dia ditiupi, maka oleh Allah dikholidi, tidak dija'ala. Itu loh mas. Makanya dija'ala alladzi ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Karena sudah ada bentuknya mas. Kan saya tadi ngomong belum ada diadakan, setelah ada maka akan dija'ala. Ditambah kesempurnaan itu sebagai jiwanya ditempelkan ke roh yang telah menjadi si jabah bayi itu loh mas. Nah, ya ada jasmaninya, tapi sudah ada rohaninya mas. Tapi jiwanya belum ada. Lah jiwa itu nanti diberikan lagi wa id akhad alladzi ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Itu mas. Akhirnya namanya nanti berkaitan dengan afidah. Itu nanti ada pembahasan sendiri mas sebetulnya, karena itu lebih spesifik afidah itu. Karena nanti kaitannya afidah dari kata-kata fuad. Afidah fuad itu loh mas. Sebetulnya ke sana arahnya. Nanti akan pikiran dan nanti kita bahas di sini nih kaitannya dengan itu nanti. Nah, disitulah setelah di alam dzurriyyat nanti jenengan menjadi di alam kubur. Mengapa di alam kubur? Karena jenengan makannya nutrisi tidak dari mulut. Dia lewat umbilikus melalui nefron atau darah. Sehingga dimaan itu tidak boleh dimakan. Itu akhirnya karena kamu kena najis itu sehingga lupa dengan persaksianmu itu sesungguhnya. Sekalipun di situ diceritakan kamu bisa jawab balak kalau zaidna, tapi jawabmu tidak pakai mulut, sekalipun mulutmu sudah ada di situ. Pakai dayanya sesungguhnya itu. Berarti itu berkaitan dengan kejiwaannya, bukan secara jasadnya ini. Karena mulut nanti akan bisa setelah lahir sampai 2 tahun dia, kan gitu tuh. Nanti apalagi menginjak ke balaghah. Maka jawabannya bala. Karena Gusti kula mengke bisa menceritakan, mereview apa yang telah saya saksikan persaksianku itu setelah aku balak ke Gusti ya. Makanya balak disebutkan di situ balak sahidna gitu. Saya nanti akan bisa membalaghahkan kesaksianku itu, maksudnya gitu loh. Saat saya di alam dunia itu bahasku neng alam semesta, saat aku melalui proses kekhalifahan itu sendiri dengan pencapaianku, nalar kepahamanku tak pakai di situ. Karena itu berproses dengan prosesnya waktu itu, gitu loh mas. Sehingga saat aku di alam semesta dikasih limitasi usia dengan batasan-batasan tertentu, akalku bisa tak pakai. Terbukti aku kok sing awalnya ndak tahu tulisan, belajar tulisan. Sehingga dia akan mengulas kembali, napak tilas perjalanan dia tadi, gitu loh mas. Sehingga nanti kalau dia sudah menyadari sebagai seorang hamba, maka mempunyai perintah sebagai seorang hamba itu nanti melakukan ritualnya sholat itu. Tapi spiritnya kan dia sudah ngerti. Itu loh mas sesungguhnya. Sehingga saat melakukan nanti di alam akhirat, terbukti apa? Melakukannya di alam semesta, saat melakukan di alam akhirat, maka dia tinggal landas, tidak ada konektivitas dengan alam semesta. Terbukti seandainya dia hidup, kamu panggil pun tidak menjawab.
Ada anaknya nangis juga tidak nolong. Terbukti ibu-ibu kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha membawa anak-anaknya nangis, ibunya nolong ngecup-ngecup apa enggak? Cup-cup jangan nangis gitu apa enggak? Enggak. Itulah karena alamnya alam akhirat. Kalau kamu nanti di alam akhirat itu ternyata dalam pembacaan doa Fatihahmu itu sampai ke Malik Yaumiddin, berarti kamu menyadari di situ di alam mulki, alamnya raja. Artinya kamu dirajai oleh Sang Maha Kuasa itu. Sehingga kalau kamu dirajai, kamu memberikan serah-serahan ke situ. Memasrahkan apa kamu? Seluruh aktivitas hidupmu, seluruh ibadahmu, mati dan hidupmu kamu serahkan kepada Sang Kholik, Sang Raja itu. Makanya di Malik Yaumiddin itu kemasan seluruh alam sebelum kamu melewati alam, pindah alam, gitu loh Mas maksudnya. Sehingga jenengan di situ selain memasrahkan apa yang ada dalam dirimu termasuk ibadahmu, jiwa ragamu, kamu punya permintaan sirotol mustaqim, sehingga jenengan kau mencapai jalan yang lurus itu. Itu nanti ada pembahasan tersendiri jalan sirotol mustaqim itu masuk sesungguhnya. Kemarin tapi sudah saya buka sedikit loh. Itu. Nah itulah makanya mengapa orang sholat menjadi celaka. Karena saat di alam mulki dia tidak menyadari ketemu dan berinteraksi dengan Sang Penciptanya. Itu mas sesungguhnya Sang Malik itu bahasanya di situ Malik. Karena memang Malik itu artinya raja kalau kamu artikan secara harfiah gitu aja lah. Malik itu raja. Tapi maliknya malaikat Malik dengan maliknya Allah beda loh mas ya. Maliknya malaikat Malik penjaga neraka itu K mas. Tapi kalau Malik yang berkaitan dengan zat itu Qi, kayak Quran gitu loh mas, akli itu loh, bisa membedakan. Hanya satu malaikat itu yang punya salah satu sifatnya Allah, malaikat Jibril, dari kata-kata Jabar itu mas. Oke, clear ya. Jadi engko jenengan gak diserang wong gak bingung gitu loh. Ternyata maliknya K sama Qi beda. Itu. Iya, makanya jenengan gue tahu ke situ. Sehingga saat melakukan di alam semesta, tapi sesungguhnya kamu lepas landas dari alam semesta saat melakukan ritual sholat itu sendiri. Lah nanti kalau kamu sudah mencapai puncak kehidupanmu, namanya roji'un, kembali kepada Allah itu sendiri, maka kamu pindah alam mas. Itulah sesungguhnya. Makanya pemirsa ini saya kupas sebentar sehingga jenengan sendiri nanti ternyata seperti apapun tidak bisa mengesampingkan seluruh tatanan, seluruh dimensi itu tidak bisa kamu sampaikan. Itulah pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Sebelum kita melompat, kita harus punya pijakan. Jadi kita memijak dari apa yang barusan disampaikan oleh Jolo untuk masuk ke bab selanjutnya. Kejadian manusia dari kacamata Al-Quran. Kejadian manusia dari kacamata Al-Quran. Itu bahasa kekinian, kacamata Al-Quran. Bukan kacamata kuda loh ya. Oh, kalau kacamata kuda mengerikan itu. Kalau kacamata kuda tidak bisa ditembus tuh, matanya ke sana toh. Kalau ini kacamata Quran, maksudnya itu bahasa kias. Jadi dilihat dari sudut pandang Al-Quran itu. Ini saya jangan terlalu ini. Jadi pakai bahasa yang sederhana aja. Sudut pandang, kacamata, atau di arti dari Quran itu sendiri mendiving. Ya, ini saya teruskan. Karena kalau kita tidak memahami sejak awal dan menyadari bahwa kejadian itu sesungguhnya tidak sesederhana sing jenengan bersani. Karena mengapa? Kenyataannya jenengan ini nanti terdiri dari 7 unsur yang ada di dalam diri. Itu dari fisik, anatomi, morfologi, dari struktur, bentuk atau sosok, fisiologi, fungsi jaringan dan saraf. Itu ternyata kalau jenengan hitung nanti ada 7 juga. Nah, itu nanti akan terjadi relevansi konektivitas terhadap yang 7 saya sebutkan ini tadi, terhadap kulitmu. Karena fisik itu kulit, diawali oleh kulit itu. Anatomi nanti diawali darah itu sendiri saat pindah.
Maka setelah ke darah akan mencapai ke morfologinya. Karena morfologi itu mempelajari strukturnya itu, struktur secara kebendaannya ini, sehingga nanti dia menemukan organisme apa yang ada di dalamnya itu. Karena nanti kamu meliputi dari seluruh molekular. Molekular itu nanti dikendalikan oleh sel-sel yang ada di dalam tubuhmu itu. Karena nanti akan terdiri dari nefron dan neuron dirimu itu, sehingga sesungguhnya dirimu itu cahaya. Dan itu nanti kalau dikonektivitaskan dengan sains dan teknologi, ilmu kedokteran atau ilmu apapun, atau ilmu elektrikal, itu dirimu terbentuk dari dua unsur. Jadi unsur yang sifatnya kelistrikan, dari S-node menjadi AV-node itu. Tapi perasaanmu itu adalah unsur dari ke medan magnetan, jadi penguat. Makanya kadang-kala orang selalu ngomong mempunyai indera keenam. Itu kalau kamu ngerti sebetulnya dasarnya dari jantung sama ginjal itu nanti. Sehingga indera ketujuh itu ginjalnya itu. Lah indera keenammu, inderamu kan ada 5. Nanti keenamnya jantung, S-node menjadi AV-node itu nanti larinya ke ginjalmu yang 2 itu. Semuanya menyaring nefron. Tapi nanti lipatan tuamu, mukodasil tuamu itu sesungguhnya pengendali seluruh sistem kesarafan yang ada, sehingga nanti kaitannya dengan hormonalmu. Sebetulnya ke arah itu. Jadi ini agak sulit nanti karena kaitannya dengan glempania dan sistem limbik itu lebih lembut lagi. Karena itu nanti akan mempengaruhi segala emosi jiwa lah kalau kita ngomong. Emosi jiwa naik turunnya itu nanti dipengaruhi di situ. Dan jenengan nanti kalau tidak memahami itu, maka Al-Qur'an gak ada fungsinya gitu aja lah. Karena itu nanti ada korelasinya dengan Al-Qur'an sehingga kamu memahami betul. Oh ternyata saya terdiri dari ini. Nah caranya itu semua mengendalikan hanya ada satu kuncinya di unsurmu itu. Dan orang selama ini belum menemukan itu sehingga sampai penyakitan, sampai sakit terlalu parah. Sehingga kadang menyalahkan makanan yang sifatnya halal. Karena terlalu banyak mentok, akhirnya asam urat. Padahal halal mentok itu, disalah nih panganan. Kebanyakan gula, kencing manis. Padahal yang salah sebetulnya dirimu gitu loh. Karena halal itu nanti kaitannya dengan toyiban. Ini saya buka sedikit dulu aja lah. Nanti sekalipun saya sebetulnya akan masuk ke sana. Karena nanti kaitannya dengan halal itu sesungguhnya dari proses kamu mencarinya itu sudah dipertimbangkan. Sudah ada aturan dan kaidah-kaidah, norma-norma tentang ketetapan hukumnya Allah itu sendiri. Makanya jangan kamu langgar hukumnya itu. Karena itu kaitannya dengan haramnya itu. Makanya haram itu sesungguhnya bukan hal yang dilarang, tapi yang ditekankan penekanan karena pentingnya itu terhadap dirimu. Namanya apa ya? Ya nanti masuk ke ayat aja lah. Ini bukan ayat dulu yang saya. Ini hanya mukadimah. Sehingga jenengan nanti tahu hubungan antara halalan toyiban itu. Kalau toyib itu berkaitan dengan sesuatu dengan limitasi. Sehingga jenengan sik cilik hampa arep dahar jaroan sak amohmu kene, sak mukokmu ya ndak apa-apa. Tapi begitu usia jenengan nanti sudah 40 tahun ke atas, awas lo ya. Hati-hati. Dia halal tapi ndak toyib. Nah, inilah nanti kaitannya. Karena ketoyiban itu kesosok yang value-nya itu, kebentuk sosok value itu. Nah, tapi nanti nek berkaitan dengan haram, kepentingan yang ada di dalamnya itu corone Al-Qur'an adimnya. Nah, sedangkan apa itu? Ini tadi yang sosok tadi apa saya ngomong toyiban. Nah, toyiban itu sosoknya itu mah. Berarti bukan baik artinya toyib. Ya boleh diartikan baik, artinya baik kepada dirimu ukur karena takaran, kaitannya takaran. Toyib itu nanti kaitannya takaran maksudnya. Toyibah itu ukuran takaran sehingga jenengan dahar nek wis tuwa ngene iki duren ya aja sak lose, mesti melentung awake engko. Terus dahar otak sekalipun seneng ya aja mbok losne terus-terusan mau tak 3 dina berturut-turut ya pincang tuh akhirnya gitu loh. Artinya kesana pemirsa. Sudah saya terikat. Sehingga kamu ketok goblok kan gitu akhirnya. Makanya selalu korelasinya nanti dengan fuadmu itu. Makanya saya penciptaan jenengan itu bayangkan ya.
Ini saya bacakan aja lah. Ini belum masuk ayat ya, bahkan ini belum masuk ayat dulu. Jadi secara fisik, secara anatomi, secara morfologi, secara struktur, secara bentuk atau sosok, fisiologi, yang ketujuh fungsi jaringan sama saraf. Nah ini nanti akan dibagi masing-masing, diatur dengan sistem limbik, diatur dengan sistem paneal, diatur dengan sistem lokus, sesungguhnya ke sana arahnya. Sehingga mengapa kamu nanti terbentuk dengan durimu itu, dengan durimu yang berkerat-kerat itu. Nah itu makanya neng emas, neng logamnya akhirnya kamu ngomong karat. Sebetulnya dari situ. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi kita lebih mengarah kepada kandungan unsur-unsur di dalam tubuh kita ini yang dikelompokkan menjadi 7 bagian atau 7 kelompok yang masing-masing namanya seperti yang disebutkan oleh Ki Jolo-Jolo. Lah iya, kalau saya mikir gini, kok nama-nama itu kapan Ki Jolo-Jolo iki sinaune, tak pikir-pikir loh ya. Tapi kok ruae terus dikaitkan dengan Quran, yo kok ngerti. Tak pikir-pikir, oh iya dene mah guru, makanya dene ngerti. Lah awak dulin ngono ceritane. Nah, tapi ya enggak apa-apa lah, lebih baik terlambat daripada tidak. Bayangkan kalau pemirsa yang nonton ini sekarang usianya masih di bawah 20 tahun. Saya sudah tidak bisa ngomong, pasti keemasan itu akan benar-benar emasnya yang 24 karat nanti. Karena apa? Karena ya kami sudah mengalami dan melalui zaman keemasan itu gitu loh. Cuman sayangnya tadi yang barusan diterangkan, halalan toyiban. Waduh, itu kalau sudah ngomong halalan toyiban saya cuma bisa garuk-garuk kepala aja. Kenapa? Ya perjalanan panjang pemirsa untuk sebuah halalan toyiban itu gitu. Jadi mudah-mudahan pemirsa yang sepantaran dengan saya ketika melihat ini, kemudian kalau bahasanya Ki Jolo-Jolo, seneng lah dulu. Seneng itu kayak saya ini loh, seneng ngerungokno, dikai kopi, dikai rokok, tak rungokno. Iya benar. Lama-lama nanti yang muncul kebenaran, bukan lagi pembenaran. Karena apa? Yang disampaikan oleh Ki Jolo-Jolo adalah arti Al-Quran, makna Al-Quran masih diperdalam lagi. Karena selama saya ngaji Al-Quran, saya tidak pernah A'udzubillah metamorfosis, nggak ada. A'udzubillah morfologi, nggak ada itu. Cuman ternyata dalam pengetahuan untuk pendalaman itu, khasanah bahasa, saya juga menyadari dan memahami. Seandainya kata Allah nih kalau ngomong 7 lautan dijadikan tinta dan semua ranting pohon dijadikan pena, 7 lapisan bumi, 7 bumi yang sama, 7 lautan yang sama, dituliskan tentang kebesaranku, itu tidak akan pernah selesai. Nah, kita mengambil salah satu jalan yang lurus, jalan yang memang ditujukan oleh Allah sendiri, dan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali Al-Qur'an itu sendiri. Tetapi pemirsa, jangan lupa, kalau nonton kayak gini jangan lawaran, ngerti lawaran? Diem sendiri bengong, itu jangan. Bikin kopi, rokok, camilan, dengarkan, yang rileks gitu loh. Jadi biar masuknya tuh santai, tapi masuk. Karena kalau terlalu serius, nanti los semua, gak masuk semua itu ya. Nah ini apalagi nih malam ini kebetulan di sini malam Jumat, udara rodo ya semi halimunan lah, embunnya dibilang tebel ya tipis, dibilang tipis tapi ya gak ketok, sing noto akeh gitu. Ini yang kelihatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kalau dia yang nonton itu buyutnya
Bayangkan kalau udah punya kakek, cucu, anak dan sebagainya, sak bondoroyot itu dari 16 ini udah jadi 6.000 kali 6. Cuman berhubung tidak kelihatan karena ini oksigen, ya sudah itu nggak usah kita urus. Karena tadi malam saya dikejar-kejar itu sama ya pemirsa ya, Ki Jolo ngetes saya tadi malam pemirsa. Gak apa-apa, tapi saya biasa saja karena artinya benar ada gitu loh. Maksudnya Ki Jolo tuh itu ke saya. Jadi sebelum saya masuk ke fase kedua atau bab kedua yang mau diterangkan, itu dites dulu sendirian. Tapi alhamdulillah lolos, walaupun produk krik-krik sikile. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke ayat ini, jenengan tak kasih tahu. Sebetulnya sesungguhnya semua kuncinya Allah itu ada di Ummul Kitab, pemirsa. Jadi Ummul Kitab itu kebetulan memang jumlahnya 7. Ada Al-Fatihah itu kan sebetulnya jumlahnya 7. Jadi sesungguhnya kita itu remaining system 7 itu semua. Jadi langit itu tingkatannya ya 7, bumi ini tingkatan 7. Makanya jenengan nanti googling aja lah. Itu insya Allah juga ketemu. Selain yang saya sebutkan ini. Ini tadi kita sudah tahu fisik, anatomi, morfologi, struktur, bentuk atau sosok, fisiologi, dan fungsi jaringan saraf. Nah, terus habis itu nanti berkaitan dengan ketatanegaraan. Ketatanegaraan itu juga 7 ternyata. Mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, terakhir adalah pusat. Itu juga 7. Makanya dengan persani, alam pun juga 7. Dengan enggak percaya. Makanya ini saya membuka yang 7 dulu, remaining system sesungguhnya. Jadi pemerintahan tadi sudah saya sebutkan. Terus dari waktu demi masa. Masa ini nanti kaitannya dengan gramasi karena ada 2. Masa yang berkaitan dimensi ruang dan waktu. Sehingga nanti masa itu bisa kamu terjemahkan yang berkaitan dengan berat. Berat jenis berarti nanti gramasi. Tapi ada masa yang berkaitan dengan waktu itu, sehingga nanti kejadian alam semesta itu juga dibuat dengan 7 masa itu. Jadi pertama adalah masa di Lauhil Mahfuz itu, nanti terus masa Jabarut itu, terus masa Malakut itu, terus nanti masa kedatan sehingga ada benda cair, gas, padat, sama satu cair, gas, padat, satunya udara, uap. Uap terus ada 5 kalau gas. Gas sudah. Terus habis itu nanti ternyata alam juga ada 7. Dari alam arwah, alam dzurriyyat, alam kubur, alam akhirat, alam semesta, alam akhirat, alam mulki, alam semesta, alam kelangengan. Bayangkan 7 semua. Ya. Alam kelangengan atau alam keabadian. Terus nanti dari kelahiranmu sendiri, dari bayi, habis itu balita. Karena bayi dan balita akan beda ya. Balita di bawah 5 tahun berarti playgroup itu. Karena bayi ini nanti dia sampai metal susu itu. Kita harus bisa bedakan. Jadi bayi, balita, terus anak-anak, remaja, dewasa, masa tua, ke-7 berpulang jadinya. Ke alam keabadian itu, pindah alam. Bayangkan ini ternyata juga 7 dirimu itu. Lah sedangkan kalau saya lihat dari sistem apa yang ada di dalam dirimu itu tadi, itu ada kulit ya, habis itu darah. Ini nanti berkaitan dengan sistem limbiknya. Terus setelah darah ada daging, setelah daging ada otot, setelah otot yang lebih lembut di bawahnya otot adalah saraf, setelah saraf ada tulang, setelah tulang terakhir nanti sumsum. Itu betul-betul dikendalikan oleh neurtek namanya. Jadi pengendalinya nanti neurtek. Beda lagi itu nanti. Ternyata 7, bayangkan itu. Lah apakah ini serta-merta saya meletek? Tidak kok. Nanti ada dasarnya semua Al-Quran di situ. Lah itu nanti hari nyun sewu. Sebelum hari ini saya sebutkan dari detik. Setelah detik ada jam, setelah jam ada hari, setelah hari ada pekan, setelah pekan ada bulan, setelah bulan ada tahun. Jadi yang pertama detik, menit, jam, hari, terus pekan, terus bulan, tahun. Ternyata juga 7.
Lah sedangkan hari sendiri Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bayangkan, ternyata 7 semua. Yang Maka ada ya 7, Hah? sudah ya 7. Nah makanya itu nanti, makanya terus nanti masa-masa pembuatan hari 6 masa tuh. Bumi itu diciptakan, ternyata 6 masa. Nanti hari ketujuhnya Allah bersemayam di arsy itu, singgasanamu itu. Sesungguhnya itu. Lah, makanya apakah ini sebuah kebetulan atau kesengajaan? Ya bukan, gitu loh. Artinya memang ini semua adalah grand design-nya Allah itu sendiri. Ternyata kamu selalu mereminding 7 itu tadi yang berulang-ulang. Silakan kamu kalikan bulan sana atau kamu kalikan tahun, monggo terserah. Tapi ternyata tidak bisa melewati itu gitu loh. Kenapa 7? Karena 7 itu tujuan. Ya, sesungguhnya 7 itu bisa dibilang tujuan. Tapi sebetulnya nanti kamu tetap kembali ke umul kitab itu. Makanya di situ ada meme-nya itu. Sebetulnya bukan Muhammad di situ itu. Jadi itu umul kitabnya itu. Karena Muhammad nanti beda lagi pembahasannya, nanti kita bahas lah. Ada dan jenengan tidak usah khawatir. Semua apa yang menjadi kepenasaran dalam dirimu, dalam pemikiranmu, itu sesungguhnya jawabannya tetap di Al-Quran. Cuma kadangkala orang tidak bisa mengetengahkan itu gitu loh. Karena apa? Piranti pendekatannya sudah salah. Gitu loh. Gitu loh. Ya. Makanya Apa? orang kalau mempelajari itu semua, Nah. lo kapan cari duitnya? Nyatanya saya juga bisa. Ini tadi saya juga dadak, nyun saya terus terang. Saya dadak habis nganter istri, rumahnya bapak, dia kebetulan belanja untuk persiapan 1000 harinya mertua perempuan. Akhirnya pulang itu saya pening sebenarnya, wes pusing. Akhirnya saya beli jus semangka itu, agak ringan. Terus saya, wah nanti malam nggak sudah berubah, kita bahas struktur diri. Nah, akhirnya saya langsung cepet-cepetan, nah ini baru tulisan kok. Dengan yang pengen besok. Baru-baru betul ini, nanti saya gabung yang ini, yang paling awal. Makanya nanti konsep tauhid dan ilmu itu ada. Konsep tauhid dan ilmu mengenal Allah itu ada sendiri. Jadi nggak usah khawatir lah. Oh, akeh Qurannya Arab, piye modelnya ada. Karena kamu tinggal mencari aja, jenengan nggak ngerti defrag kok. Jadi di HP yang berkaitan dengan teknologi penyimpanan itu bisa di defrag. Lah Mukadusil tuamu itu luar biasa. Ini kalau ditarik benang bisa mengitari bumi 3 kali sebetulnya, lingkaran bumi. Mukadusil tuamu itu panjangnya. Nah itu makanya saya kemarin kan ngomong, sebetulnya kamu tuh unlimited. Lah pengen mendekati Allah itu seperti apa ya monggo. Pengenmu 450 buat ya untuk 450 buat. Nek pengen sing unlimited ya unlimited gitu loh. Itu aja lah. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Mohon maaf ini ya, buat yang tidak sepaham, nanti saya kasih paham. Dulu saya kalau dengerin kayak gini ngantuk. Terus terang aja, ngantuk. Kalaupun ada camilan, tetap ngantuk. Sekarang saya paham kenapa orang tuh merokok. 1, tidak mengenyangkan. 2, membuat pikiran itu rileks. Dan yang ketiga, ada unsur yang dihirup masuk ke sel-sel, ke pori-pori, bahkan ke jantung, ke darah. Dan itu mengingat. Dan itu secara morfologi bagaimana Ki Jolo? Oh iya, ada kaitannya itu. Karena nanti itu namanya sistem cerebellum kalau di dalam darah. Sistem cerebellum itu sebetulnya nanti berkaitan dengan korteks. Jadi itu masuknya sudah ke sumsum. Itulah nanti yang bisa menstimulus kamu karena mengeluarkan kelenjar hormonal itu nanti. Dia memicu itu sifatnya. Makanya sesungguhnya merinding ya. Sesungguhnya semua itu prosesnya karena jenengan menghirup dan mengeluarkan napas. Kalau tidak menghirup mengeluarkan napas tidak bisa pemirsa. Wes tak kayak kunci ya. Puncak kita ngomong nanti di napas sebetulnya. Itu aja. Sehingga jenengan kalau sudah bisa menguasai itu, insya Allah, yuk saya mulai ya, dokternya gak ada gunanya. Kamu nanti bisa mencari obat sendiri. Kamu ngerti bahwa nanti ada urkut birjin, gahadam, tasyarun bari, 2 sarobu. Ayatnya sudah ada itu semua. Tadi sudah saya tulis. Jadi sesungguhnya tanaman yang luar biasa untuk dirimu, biar bagus untuk membuat sel-selmu itu bersih.
adalah rokok. Karena urkut birijlika hadza muktasan baridu wasarabu. Itu obatnya Nabi Ayub saat kena sakit. Apa? Rokok. Apa? Rokok itu yang dulu dipakai makan jangkrik itu apa itu. Itu jarang orang ngerti loh ya. Itu jenengan prakteknya ya. Krokot itu ambil Dimana seikat tempatnya? di sawah banyak, tapi sekarang sudah jarang karena kena pestisida mati. Krokot itu sekarang jarang yang bisa diketemukan. Padahal itu luar biasa. Itu bahasa Indonesianya apa? Ya krokot bahasa Indonesia tidak bisa Apa berupa diusahakan. rumput apa? Kayak jenis rumput tapi dia enak kalau dimakan. Agak mengandung lendir-lendir sedikit. Saya sering makan, kalau ketemu itu pasti tak ambil tak makan. Tapi jarang yang ngerti orang. Itu Fungsinya buat untuk cepat memulihkan sel-sel yang mati, mengembalikan sel-sel yang mati itu menjadi cepat, regenerasi selnya cepat. bukan horkot ya. Urkut birijlika hadza muktasan baridu wasarobu itu di surat Az-Zukhruf apa-apa. Nanti ada kok dibahas itu nanti. Jadi nanti gini, jenengan nanti ambil krokot itu, kasih di tempat gini, masukkan krokot ini ditutup, taruh di atas genting. Besok pagi jenengan olahraga sih, lari-lari kecil, atau yang penting lari-lari kecil untuk mensupport jantung ini sehingga seluruh keringatmu itu sudah keluar hangat. Minumnya ini jangan minum apa-apa. Krokot itu praktekkan nanti. Baik sekali untuk diri. Karena ini langsung dari Al-Quran. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Jadi di samping kita mempelajari kandungan dari isi Al-Quran itu sendiri, ternyata sekali dayung 2 pulau, 3 pulau terlampaui. Karena juga di situ ada ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, salah satunya untuk yang diinginkan oleh hampir setiap manusia. Dan saya ini ngomong begini karena saya membuktikan. Contoh pemirsa, ya ini saya tidak membaguskan lah ya, bukan juga memuji-muji. Ketika saya ketemu sama orang tuanya Ki Jolo-Jolo, itu antara usia dan kerutan-kerutan itu beda memang. Saya sampai tanya, ini orang-orang ini resepnya apa untuk hidup dan kehidupan? Artinya apa? Fit dan sehat gitu. Ternyata kalau saya ikutin, ya buat saya aneh gitu. Artinya mata diculek-culek, telinga digosok-gosok. Saya kadang-kadang gitu, ini dia apa main? Tapi bahan-bahannya tuh murni dari alam. Tapi setelah saya lihat, oh Ki Jolo-Jolo begini, orang tuanya Ki Jolo-Jolo begini, saya perhatikan. Masuk pemirsa. Artinya kalau kita ngomong tadi sama Ki Jolo-Jolo ngomong, bukan tidak, artinya dengan ilmu itu kita banyak tertolong sehingga kayaknya BPJS jadi nggak berfungsi gitu aja. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah memanfaatkan biar orang yang lebih membutuhkan saja. Karena usia saya itu 55 kalau jenengan pengen pirsa. Ibu saya itu kelahiran 52, berarti sekarang usianya 73. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih sehat walafiat. Bapak saya itu justru tidak pernah gerak, tapi ya karena sesuatu hal beliau meninggal tahun 2002, bapak saya sendiri. Dan dulu kemarin yang saya ceritakan itu sesungguhnya yang saya kebumikan, saya seperti memasukkan plasenta ke ke tempatnya itu ya bapak saya sendiri itu sebelumnya itu. Makanya karena kebetulan bapak saya dulu termasuk salah satu murid kinasihnya Mbah Sun yang pas itu yang kebetulan mengajarkan saya Al-Quran. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Jadi kalau kakaknya Pak Teddy itu jejer sama ibunya Pak Teddy, kira-kira dari jarak 10 meter aja. Hampir sama. Nah itu saya ngomong begitu. Artinya apa? Kita secara mata telanjang bisa membedakan itu. Nah, jadi
sangat banyak lah kalau kita ikutin ini. Makanya kenapa saya ya semua sudah jalannya gitu aja. Beruntunglah saya tidak jadi tersangka gitu. Oke, pemirsa ya, artinya ini sekarang masuk ke ayat aja pemirsa. Oke pemirsa, nur petunjuk kecerdasan ini adalah mukodimah penghantar bab tentang asal usul kejadian manusia. Kita masuk ke video berikutnya.